saya seringkali menyampaikan pada sahabat-sahabat tercinta ajakan untuk wakaf, ya. Saya tampaknya perlu melaporkan progres. Saya punya sebuah video yang merekam, ya, progres dari pembangunan masjid yang seringkali saya informasikan pada teman-teman sekalian. Alhamdulillah, pembangunan masjid ini sudah 1 tahun, karena kita mulainya November 2019. Berarti 13 bulan kalau dihitung, ya. Nah, bagi Anda yang di YouTube atau di Instagram, ya, atau di fanpage, mungkin Anda bisa melihat di monitor, ya. Nah, bagaimana perkembangannya, coba sahabat-sahabat perhatikan. Ini semacam laporan lah dari saya, dari amanah yang Anda titipkan ke Yayasan Percikan Iman. Nah, ini tadinya tanah kosong, alhamdulillah dari wakaf tanah. Saya jaga wakaf ini bukan hanya sekedar tanah, tapi juga akan kita buat tempat ibadah dan tempat peradaban. Nah, ini sahabat-sahabat tercinta, kalau saya naik mobil, Anda sengaja ini belum dicor ya jalannya supaya nanti tidak rusak. Nah, ini tadi jalan masuk, ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dari pinggir jalan. Nah, bisa turun dari mobil, kemudian jalan kaki, atau kita bawa mobil nih. Nah, jalan. Nah, ini sebelah kiri ini parkiran. Ini terutama parkir yang sangat dekat ke masjid itu untuk yang difabel atau yang sepuh-sepuh. Kita akan arahkan parkirnya langsung ke dekat masjid. Untuk yang difabel sudah ada jalur-jalurnya, ya. Juga untuk yang sepuh sudah dimudahkan jalurnya. Jadi sengaja ada parkir yang benar-benar nempel ke halaman masjid, itu diperuntukkan bagi yang sepuh atau yang difabel, ya. Bagi yang Anda lihat di sini, nah ini teman-teman halaman masjid, ya. Ini memuat kalau kita sholat Id itu sekitar 2.000 sampai 2.300 orang. Bayang nggak, halamannya saja muat untuk 2.000 orang. Nah, masjidnya itu muat untuk 2.000 orang. Kalau yang bawahnya dipakai itu jadi 3.000. Jadi sebenarnya masjid ini bisa muat 5.000 orang, ya. Nah, kita jangan berpikir sekarang, kita berpikirnya 5-10 tahun ke depan, ya. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, ini halaman, ya. Nah, ini menara sudah sedang dibangun. Ini menara akan menjadi daerah menara tertinggi yang ada di daerah itu. Nah, ini lahan parkir yang saya tadi sebutkan, ya. Ini bagi teman-teman yang di YouTube atau di Instagram, Anda bisa saksikan ini. Nah, ini perkembangannya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya, ini adalah wilayah. Nah, kalau saya dari bawah, nah ini kan nanjak ke atas, ya, naik ke atas terus. Nah, lalu sebelah kanan ini juga tempat parkir. Jadi kalau yang tadi yang sebelah masjid itu parkir untuk yang sepuh-sepuh, untuk yang difabel. Nah, ke bawah itu masih ada parkiran lagi, ya, masih ada parkiran. Nah, kita lihat. Nah, ini menuju ke parkiran yang ada di bawah, ya. Nah, ini saya mulai dari masuk lagi. Nah, sebelah kanan ada benteng. Nah, di dekat benteng itu nanti bakal ada taman, sehingga benteng ini tidak akan tampak kecuali akan tertutup oleh tanah yang taman yang rimbun nanti, ya. Nah, ini kalau saya pakai mobil. Nah, kalau ke kiri itu parkir yang paling dekat, ya. Nah, sekarang ke kiri yang bawah, terus ke kiri. Nah, ini parkir yang ada di daerah bawah. Nah, ya, ke parkiran lagi nih. Nah, kalau Anda pakai mobil, nah ini parkiran, ya. Terus ini daerah. Nah, ini juga nantinya parkir. Jadi memang kita siapkan parkir itu untuk
paling tidak sekitar 100 mobil itu udah cukup ya. Pak Am gimana kalau nggak cukup? Masih ada lagi sekitar 7.000 meter sebagai lahan parkir juga sudah kita siapkan ya. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, ini kalau kita berada masih di tanah wakaf Yayasan Percikan Iman ya. Nah, nanti teman-teman bisa wakaf dengan Pak Am saya mah pengen tanah, ya kita akan bebaskan tanah-tanah yang ada di sekitar ini untuk kemajuan Islam, kaum muslimin ya gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini dari bawah ya, dari bawah yang tanah menuju parkiran. Nah, ini parkiran juga. Nah, masjid kita ini kan 3 lantai, bawah, tengah, atas. Nah, yang bawah ini lebih ke nantinya untuk kelas-kelas kecil ya. Jadi kan inti masjidnya lantai 2 dan lantai 3. Itu inti masjidnya. Kalau yang bawah itu sekiranya lantai 2 dan 3 itu penuh ya, maka bisa dibuka lantai 3 dengan menggunakan monitor. Dan juga bagi yang Bapak Ibu yang punya putra-putri, nah di sebelahnya kan ada taman ya. Nah, sehingga bisa diajak ngajinya di bawah sambil main di taman bermain. Jadi di sebelah sini ada taman juga insya Allah. Nah, sementara Anda lihat ini bagian atasnya ya, bagian sampingnya. Nah, ini bagian sebelah kanan. Nah, ada bangunan yang, nah ini sebelah depan Anda. Nah, stop. Nah, di sini ada yang bangunan pendek, ini tempat wudhu teman-teman sekalian. Jadi tempat wudhunya 2 lantai. 2 lantai dengan untuk bapak-bapak, mohon maaf, tempat kencingnya tidak terbuka. Kan seringkali, punten, mohon maaf, urinirnya itu tidak kadang-kadang ada masjid besar tetapi tempat pipisnya itu pada berdiri yang terbuka gitu. Nah, kalau kami punya kebijakan tetap yang namanya tempat buang air kecil bagi bapak-bapak juga dalam bentuk yang tertutup ya, sehingga memang tempat wudhunya besar karena di dalamnya juga ada tempat buang air kecil, buang air besar, itu betul-betul semuanya, terutama buang air kecil untuk bapak-bapak itu tertutup. Jadi tidak kebayang ya, bapak-bapak tahulah, bahkan di masjid-masjid yang besar sekalipun kan cuma kalau mau pipis teh kita berdiri dinding kanan, dinding kiri, nah belakang kita terbuka. Kalau kami membuat kebijakan tidak begitu, semua private ya, masuk tutup pintunya. Nah, sehingga aurat lebih terjaga begitu ya. Nah, oke. Nah, sahabat-sahabat tercinta, nah ini sekarang saya dari halaman masuk ke masjid ya. Dari halaman masuk ke masjid, nah ini di dalam masjid ya. Ini yang terlihat adalah mezanin ya, mezanin. Kemudian saya lihat ke bawah dari mezanin ke mana? Ke bawah. Nah, ini yang lantai paling bawah. Jadi ada tadi mezanin, ini lantai bawah yang saya bilang tadi ini lebih ke untuk klasikal sebenarnya. Ada kajian 50 orang, 20 orang, 10 orang. Jadi tidak mengganggu orang yang sholat di atas. Jadi pengajian-pengajian kecil itu dilakukan di bawah dan menggunakan sekat ya. Ada yang mau belajar ngaji 20 orang di bawah ya. Ada majelis taklim ibu-ibu ya, cuma 50 orang di bawah. Jadi sama sekali orang yang sholat itu tidak terganggu ya. Coba Anda lihat masjid-masjid yang ada, kalau ada taklim itu kan mengganggu orang yang sholat. Maka kami jadikan tempat sholat itu benar-benar clean untuk sholat. Nah, yang lantai bawah ini yang kita sekat-sekat menjadi tempat-tempat belajar. Nah, apalagi teman-teman, masjid kita ini itu nempel dengan Universitas Pajajaran. Jadi Unpad itu punya tanah di sana. Menurut
obrolan saya dengan Pak Bupati itu punya sekitar 200 hektar. Itu pengembangan Unpad nantinya. Ya, bahkan sekarang setahu saya kalau saya lewat ke situ, dulu saya lewatnya lewat Unpad, jalannya itu. Ada sejumlah bangunan di sana, semacam lab atau apalah saya tidak paham. Nah, jadi nanti ke depan, kita jangan berpikir sekarang, next 10 tahun yang akan datang, ini akan menjadi masjid kampus. Ya. Makanya di bawah itu betul-betul kita siapkan untuk taklim, untuk belajar agama. Makanya masjid ini kita bangun untuk tempat ibadah dan untuk membangun kader-kader bangsa, untuk membangun peradaban masa depan sebenarnya gitu ya. Nah, ini saudara-saudara sekalian, kita menuju ke tempat wudhu yang saya tadi ceritakan. Nih tempat wudhunya belum selesai tapi sudah bisa dipakai. Keran-kerannya masih sementara. Nah, ini yang saya bilang tadi, untuk bapak-bapak tempat pipisnya itu tidak seperti keumuman masjid yang berdiri aja gitu ya, sampai punggung kita kelihatan, bahkan kita bisa sambil melihat wajah, ngobrol sambil pipis. Mohon maaf kalau di masjid Percikan Iman tidak begitu. Nah, ini saudara-saudara belum selesai, tapi kalau Anda ke sana minimal Anda sudah bisa wudhu. Di sana bisa buang air kecil, buang air besar, udah bisa sebenarnya. Jadi kalau Anda mau jalan-jalan ke sana, silakan. Karena ada beberapa komunitas sepeda, komunitas motor, itu sudah banyak yang ke sana. Anda nggak usah khawatir, ada tempat wudhu, ada tempat ke toilet, bahkan ada bagian depan itu sudah kita beri granit untuk sholat. Ya, jadi ini sudah bisa dipakai bagian depan dekat mihrab itu untuk sholat sudah bisa. Beberapa hari yang lalu sudah dipasang granit. Ya, semuanya supaya langsung cepat berfungsi. Saya tiap ke sana sudah sholat di sana ya. Jadi wakaf teman-teman teh sudah dinikmati oleh sebagian saudara-saudara kita yang ke sana. Bahkan penduduk di sana menyengaja ya, walaupun masjid belum selesai pada sarolat di situ ya. Pak Ustadz, saya mau sholat, mangga. Uyos, nanti acan beres, oke. Kebayang nggak sama Anda? Belum beres aja, baru 50% saja, banyak orang yang sudah pengen sholat di sini. Ya, nah, kita lanjut nih, teman-teman sekalian. Ya, nah ini kondisi di dalam, ya, di dalam. Tentu saja sekarang sedang ada proses untuk menutup pinggirannya. Nah, ini dari parkiran kita jalan ya. Jadi ada untuk yang pejalan kaki cukup banyak. Bagi yang pakai kursi roda juga kalau ingin parkir di bawah ya jalannya sangat lebar. Tapi memang yang pakai kursi roda itu kita siapkan di atas. Tapi ini memang bisa pengen jalan-jalan ke taman belakang itu juga bisa. Nah, nanti bisa langsung ke tempat wudhu. Nah, ini tempat wudhu lantai 2. Nah, yang lantai 2 ini sedang dalam proses pembangunan. Ya, sedang dalam proses pembangunan. Kalau yang bawah itu sudah bisa dipakai. Sengaja saya utamakan satu lantai agar bisa berfungsi. Ya, supaya teman-teman kalau ke sana juga bisa menikmati. Nah, sahabat-sahabat tercinta, itu laporan paling tidak yang sudah saya dan teman-teman wujud. Nah, lihat nih view-nya kalau Anda dari masjid nih ya. Nah, ini masih terhalang oleh alat-alat. Nah, kalau Anda duduk ya di pinggir masjid menatap itu alamnya luar biasa sekali. Ya, kami kadang-kadang di sana rapat, coba teman-teman ya, masih kondisinya darurat juga kami rapat di sana, kami sholat di sana ya. Nah, kemudian ini Anda lihat ya, ada langit-langit ya, langit-langitnya nanti pakai alat peredam. Jadi kami sudah mengundang konsultan untuk akustik ya. Beliau menganalisa supaya suara nanti tidak menggema. Kan Anda tahu kan ada beberapa masjid besar di Bandung ini nggak enak, menggema ya. Nah, kami berjuang untuk supaya jamaah itu nyaman. Nah, lihat view-nya ya, sangat indah sekali. Nah, ini kalau saya berdiri menatap halaman masjid. Nah, dari mezanin, halaman masjid. Ya.
Oke, saudara-saudara sekalian, untuk sementara itu laporan ya tahunan ya, laporan tahunan yang bisa saya sampaikan pada Anda. Nanti saya akan muat ini di YouTube, di Instagram sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban dari amanah yang sahabat-sahabat titipkan ke saya. Insya Allah setiap rupiah yang teman-teman amanatkan akan saya jaga dengan sebaik-baiknya supaya betul-betul menjadi jariah ya. Yuk saya ajak sahabat-sahabat tercinta Anda yang sedang diuji dengan kenikmatan, berjuanglah untuk membela agama Allah. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Saya tetap mengajak teman-teman dan terus mengajak karena memang ini masih butuh waktu sekitar 1 tahun lagi. Menurut perencanaan ini baru beres teman-teman tuh 2 tahun ya. Dengan ritme kerja yang pekerjaannya sekitar 40 orang per hari. Nah, jadi kenapa kita tidak ya kita sesuaikan dengan dana. Jadi dana yang kita terima dari teman-teman ini terus berjalan, makanya kita range-nya itu 2 tahun. Oh ya, kalau dananya berlimpah setahun juga beres ya. Tapi kan kita apa ya, sambil menunggu titipan wakaf dari teman-teman ini jalan terus gitu ya. Paham kenapa 2 tahun, bisa nggak setahun? Bisa kalau dananya ready ya. Cereng weh ya. 20 miliar. Cereng ya, bisa setahun. Tapi kita kan bertahap ya. Tiap bulan kita terima titipan wakaf, langsung kita tempelkan, ada yang jadi itu, jadi ini semua. Nah, jadi memang kita setahap demi setahap, tapi mudah-mudahan targetnya 2 tahun itu selesai semuanya. Jadi yang saya maksud masjid itu bukan jelek masjid, tapi seluruh infrastrukturnya, tamannya, tempat parkirnya, semuanya dilaksanakan secara paralel, secara sinergis. Sahabat-sahabat bisa berwakaf ya sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau nggak mampu dengan materi, tolong doakan. Boleh jadi doa-doa teman-teman lah yang menggetarkan arasy dan membuka hati saudara-saudara kita yang dititipi oleh Allah kekayaan untuk berwakaf di Masjid Agung Percikan Iman ini.